dibilang persentase income, kalau kita bilang dulu tuh 100% aja gitu ya. Sekarang persentase income ya 5 kali. 5%. 5%. Halo, Sobat Antara. Kembali lagi di Cerita dari Selatan. Masih bersama saya Afud dan juga Drusel di hati. Nah, jadi Cerita dari Selatan kini akhirnya saya kembali lagi kepada bertemu dengan partner. Pasangan. Partner aku nyebutnya. Partner. Jangan harapan tinggi gitu dong. Oke. Baik ya Kak Afud ya. Baik, di sini saya kembali lagi bersama Dru setelah dia tugas ke negara bagian yang nggak ada di peta dunia ini. Nah, setelah sekian lama dan kita setelah sekian purnama atau sekian gerhana ya. Kok kamu lebay banget sih? Enggak, ya namanya lama nggak ketemu. Iya. Nah, jadi gitulah soal lebay. Kan aku dibayar untuk lebay di sini, Dru. Baik, kita Dru, kita ada tamu siapa kali ini, Dru? Biasanya kan yang tukang bawa tamu kamu nih. Tukang bawa tamu sih? Maksudnya tukang memperkenalkan aku dan bagian ngelis yang kayak gini nih. Jadi kita kedatangan narasumber, tamu kita nih ya, temen lah kita sebutnya. Karena dia masih muda, single, punya kapal, punya resort, punya dive center. Kurang apa coba? Kurang pasangannya. Oke, kurang pasangan. Oh iya. Siapa bintang tamu kita siang hari ini atau sore hari ini, kapan ini? Ya terserah lah, mau siang, malam, sore. Pokoknya kita selalu menemani pemirsa ya di rumah ya. Jadi kita sambut saja Adi Halim. Adi Halo. Halim. Halo, bisa sapa Sobat Antara dulu? Mas, apa kabar? Oke, baik. Nyapanya gimana Mas? Aku nggak biasa nyapa orang Mas. Pantes tadi dibilang Dru kok masih single itu kan. Oh, jadi dia harus diajarin buat menyapa ya? Iya. Adi tadi disebut Dru punya kapal, punya resort, punya apa lagi tadi, Dru? Dive center. Dive center. Bener nggak itu, Di? Ya, masa kalau sudah dibilang gitu Mas, aku bilang enggak. Waduh. Kalau punya konter pulsa aku dibagi satu aja. Iya. Buat isi semuanya pulsa. Semuanya diambil loh. Iya. Ya gimana, usahanya udah banyak banget. Nah, Adi mungkin punya kapal aku baru bisa bayangin. Bentar, umurnya masih muda udah punya kapal. Gimana ceritanya, Di? Iya, aku punya dayungnya aja enggak loh. Jadi Mas Adi mungkin bisa diceritain ini kok bisa punya kapal, punya dive center, punya resort. Ini gimana? Apakah menang lotre atau gimana? Menang lotre sih enggak sih Mas ya, tapi mungkin dari awal gitu kalau aku persingkat aja, aku dari dulu suka air Mas. Oh, suka air. Sebenarnya memang suka laut, suka enggak sampai punya sirip juga, cuman memang kerjaan dari dulu udah suka di air, terus juga ada kerjaan lainnya, cuman karena ya sekarang aku udah nyoba di udara, nyoba di darat, memang lebih suka di air, jadinya sekarang fokusnya sih ke air. Kebetulan Indonesia kan pariwisata di air kan, nah, jadinya ya dari resort ke dive center, itu kapal ada beberapa juga, tapi di sini kita fokus satu aja dulu ya. Resortnya resort apa sih, Di? Resort diving juga. Semua yang aku kerjain mengenai pariwisata tuh pasti berkaitan sama air tuh. Di mana tuh lokasinya? Mungkin di sini pemirsa pada mau tahu. Di Gili Trawangan juga, di Gili Trawangan. Di Lombok tuh loh, yang kamu sudah sering ke sana tuh loh, tapi kamu nggak pernah ngomong-ngomong orang tuh loh. Ini kayaknya Dru sama Adi ini pernah ini ya, kok aku di sini kayak jadi kaca. Enggak atau ada, punya enggak ada apa-apa. Aku belum ngomong apa-apa. Aku tuh menjelaskan untuk para perempuan-perempuan single di Indonesia bisa datang ke resortnya. Siapa tahu dia mau nyari Adi ya kan? Ya ada juga nggak apa-apa kok, aku nggak aneh-aneh. Jadi Mas Adi ini punya resortnya itu di Lombok sama plus resortnya itu di kapalnya itu ya? Atau terpisah? Enggak. Kalau resort kan resort dia di darat, di depan pantai gitu kan. Kalau kapal beda lagi. Karena aku nggak pernah punya, jadi ya tanya. Bisa tanya sama Dru kok, dia tuh tahu semua. Iya. Nanti aku tanya ya, siapa tahu. Apa kamu? Resortnya seperti apa? Iya. Jadi ada resort, terus ada dive center juga. Pastinya di tengah pandemi terdampak ya? Sangat. Nah ini nih yang menjadi perhatian nih. Karena kita tahu ya sekarang baru aja kayaknya kemarin tuh new normal, baru aja start lagi nih, mulai lagi pariwisata Indonesia tiba-tiba dengan jumlah yang terus meningkat kan. Tunggu, sebelum sampai di situ aku pengen ngorek ke Adi nih.
kapalnya ada berapa, resortnya berapa, terus diving ini center. kayaknya yang nonton perempuan semua deh habis ini. Iya kan, capaian sukses orang kan perlu kita motivasi agar siapa tahu memotivasi orang lain yang dulunya kerja di udara harus pengen di air mungkin Adi cocok. Nah ini jadi Adi mungkin bisa diceritain sekarang yang dikelola itu ada berapa kapal terus berapa resort gitu di daerah mana aja gitu. Oke, kalau aku jelasin semua itu nggak boleh Mas ya, karena kan ada confidential agreement-nya. Cuman ya kalau yang dikelola langsung hand to hand itu 1 kapal, 1 resort, 1 dive center. Tapi kalau sebagai co-owner itu ada beberapa lah, ada tambahan 2 dan 1 lagi. Tapi namanya aku nggak bisa sebut. Luar biasa. Dia aja pakai rahasia-rahasia. Soalnya kita banyak penonton bayaran di sini. Emang kalau orang beneran sukses itu ya, aset itu jadi rahasia-rahasiaan. Iya. Sekarang orang di sosial media Padahal aku buka-bukaan loh orangnya. Iya, buka-bukaan tapi cuman apa yang dipunya? Oh banyak bro, aku punya kasih sayang, punya bahasa-bahasa ngeles lah. Aku butuh yang itu loh Mas. Oh butuh yang itu? Waduh. Mungkin bisa dibantu sama rekan saya. Oke, nanti dibalik. Enggak, maksudnya dibantu nanti doa. kita list ya. Nanti kita list ya. Mungkin ada yang komen-komen di bawah ini ya. Nah makanya kita promokan di ini. Siapa tahu abis ini berapa persen Food dari mahar? Lah kalau kayak gitu persenannya gimana ngitungnya? Masa aku nanam saham kan juga nggak enak. Waduh. Jadi Adi mungkin tadi sempat disebut sama Drew ya bahwa pandemi ini sangat berpengaruh. Nah mungkin bisa diceritakan ketika sebelum pandemi ini pengelolaan bisnisnya, income atau operasionalnya seperti apa? Terus setelah terdampak pandemi ini jadi dropnya seperti apa? Mungkin bisa dikasih tahu ke Sobat Antara, silakan. Baik, ketiga usaha dive center, liveaboard maupun dengan resort itu pada saat dulu sebelum ada pandemi itu bisa dibilang 1 tahun itu okupansi 80-90%. Jadi hampir full terus, termasuk dengan liveaboard juga ini itu bahkan sudah terbook sampai 2022. Jadi kayak udah hampir nggak ada waktu kosongnya. Iya 2022. Jadi udah benar-benar habis total gitu. Nah pertanyaannya setelah pandemi gimana? Nah tamu di kita untuk di Indonesia karena kita juga termasuk negara turis kan kebanyakan orang asing. Nah dengan adanya seperti ini kan negara kita menutup bandara internasional, akses masuk internasional, dan negara lain pun juga melarang orang yang keluar kan. Jadi yang terjadi sekarang kan tidak adanya tamu. Jadi bisa dibilang nol. Kecuali ada sih memang beberapa untuk turis-turis lokal saja. Tapi kan seperti yang kita tahu bahwa corona di Indonesia itu dampaknya paling besar kan di Jakarta dan di Surabaya. Nah, dan tamu-tamu kita yang orang lokal kan kebanyakan dari daerah sana. Jakarta ada PSBB dan lain-lain. Jadinya sama aja sekarang minim sekali sih. Bisa dibilang kalau operasional itu nggak pasti rugi deh. Luar biasa ya dampaknya dari 80. Oke. Tapi kalau misalnya dari presentase income, kita sebut presentase lah kalau mungkin Adi nggak mau nyebutin income totalnya ya. Presentasenya itu turunnya sampai berapa persen? Dan kemudian gimana ketika pandemi ini mengakali ya paling nggak operasional tertutupi lah atau gimana gitu? Oke, kalau dibilang persentase income, kalau kita bilang dulu tuh 100% aja gitu ya. Sekarang persentase income ya 5%. 5%. Iya, hanya tinggal 5. Ini benar-benar itu jadi turunnya sangat jauh sekali. Iya. Sangat terpukul banget kan sebetulnya kan tergantung market yang dimainkan tuh seperti gimana. Kita pada dasarnya kan mukulnya adalah market yang setengah-setengah premium gitu. Karena yang setengah-setengah premium jadi harga kan otomatis sudah tinggi duluan. Pada saat terjadi dampak seperti gini, kita kan juga tidak bisa karena faktor image, faktor marketing dan apa langsung banting harga sampai kayak gitu. Nah jadi itu yang menyebabkan ya jadinya kayak stagnan lah seperti gini sekarang. Oke, lalu 5 tuh dari 100 ke 5 banyak loh. Banyak, turunnya kan 95%. Itu bukan anjlok atau terjun bebas lagi. Kalau bahasa Jawanya geblak kali ya. Delosor. Geblak atau gimana ya? Oke, turunnya sampai 95%. Dengan kondisi yang seperti ini, kita kan nggak tahu nih, dan belum ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir kan. Dan akan seperti apa nanti kan kedepannya berbagai sektor usaha. Nah, yang dilakukan Adi sendiri untuk mempertahankan yang
minimal bukan mempertahankan kayak apa naikin dikit ya, survive dari 5% ini gimana caranya kalau memang polanya nanti akan seperti ini terus gitu loh? Saat ini jujur kalau ada banyak sekali sektor usaha pariwisata ya. Kalau kembali ke statement yang tadi, kalau kita bilang misalnya kayak rumah makan kayak di Bali ataupun di mana, itu mungkin sedikit banyaknya masih bisa bergantung pada turis lokal, walaupun dia juga pasti akan mengalami penurunan. Nah, sedangkan kalau seperti kita gini yang kita bisa lakukan ya adalah efisiensi, Mas. Efisiensi ya berarti yang pertama jumlah karyawan. Karyawan itu pasti akan berkurang. Ya entah itu bisa di rolling ataupun dirumahkan. Yang jelas kita juga sangat tidak suka kata-kata PHK tentunya. Ya kita juga sebagai pimpinan, sebagai gimana kita juga sadar dan paham bahwa mereka juga punya keluarga untuk hidup ini. Jadi PHK orang tuh sakit, jujur sakit. Nah, cuman ya sebetulnya kalau nomor satu dari saya sih dengan terjadinya kayak begini, selama usaha itu betul-betul diatur, maksudnya kalau pada saat ada keuntungan profit itu jangan semuanya diambil gitu loh, semua diambil. Ya saat-saat kayak gini ya kita bisa aja nahan, cuman ya tentunya kita harap pemerintah juga ya cepatlah menyelesaikan ini, nggak sampai terlalu lama, karena kita mau nahan juga sampai 2-3 tahun kan yang nggak bisa, gitu Mas. Oke. Luar biasa ya strugglingnya ya. Ya kita paham mungkin sektor pariwisata seperti ya dulu bahwa ya gimana kalau target marketnya itu adalah orang yang sedang liburan, sedangkan orangnya aja nggak ada itu. Apalagi liburan. Tapi kamu sempat berwisata nggak sebelum ini naik kembali angkanya? Sempat. Kemana? Masih di darat sih. Kalau di air soalnya tadi segitu kan, jadi aku. Duh, harganya segitu sih, Adi. Bukan, mungkin memang aku bukan salah satu target marketnya Adi yang di air atau di mana ya. Tapi kalau memang boleh dibilang seperti itu, lalu gimana dulu ini? Kalau melihat bahwa bertahannya sampai ada PHP. Maksudku PHK. Maksudku PHK. Dulu tuh PHP. Maksudku itu. Kenapa jadi kayaknya aku ya ini yang jadi narasumbernya kayak aku? Enggak, ini cuman tektokan. Aku kan kayak mempertemukan jalinan apa? Aplikasi. Enggak. Jadi ketika ternyata produksi Adi ini produksi kapal juga atau gimana sih? Itu buat sendiri ya? Buat sendiri ya? Adi desain sendiri atau gimana kapalnya? Kita bikin dari nol. Bukan berarti kita yang bikin ya. Ada kontraktornya. Cuman bukan masalah mukul-mukul desain, bajanya gitu. Ya, aku pikir kayak Nabi Nuh. Mukul hatinya Drew aja. Lah, aduh. Kayaknya dia cocok jadi host. Kayaknya besok-besok kamu gak usah sini aja, Put. Oke, aku ganti tuker ya. Aku pengusaha kapalnya maksudnya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Ya. Itu berarti membuat kapalnya mulai dari nol, Adi, sendiri. Maksudnya dari usaha nol. sendiri, oke, dari nol. Terus desain dan sebagainya itu udah desain sendiri atau memang gimana? Desain tentunya buat kapal itu kan nggak sesimpel itu, Mas. Ada hal ya, ada kayak lambung, habis itu ada desain semua. Jadi kalau hal tentunya itu adalah dari shipyard, dari galangan kapal, karena mereka kan sudah punya desain yang sudah disimulasikan untuk menahan cuaca dan gangguan di laut. Nah, cuman yang perlu kita desainkan itu adalah kamar di mana, habis itu people flow-nya itu gimana. Terus kan karena ini kapal diving, karena kita kan juga sudah puluhan tahun kali ya di dunia seperti gini, jadi kan udah berkali-kali ke kapal lain gitu loh. Jadi kita bisa tahu juga, yang dari kapal ini aku nggak suka ini, dari kapal yang lainnya aku suka yang ini. Nah, itulah yang digabungin jadi satu, jadi kapal kayak gini, yang katanya Drew mau jalan-jalan bikin dari 3 bulan lalu nggak pernah datang. Oke, kamu udah janji. Aku keluar aja deh. Iya. Itu produksi kapalnya di dalam negeri atau di luar negeri, Adi? Di Thailand. Di Thailand. Okay. Klapcang. Nah, dari sekian banyak industri, kenapa menekuni kapal dan kapalnya kapal diving nih, ini menarik juga. Karena ya tentunya kita sebagai pengusaha yang pertama ini adalah profitable ya. Nah, dari di kalau Indonesia kita suka laut ataupun suka diving, ya di Indonesia sangat profitable, sangat-sangat. Aku suka diving, itu juga passionku. Dan ditambah ini profitable, jadinya ya jadi deh botol ketemu tutup.
Tapi memang ini salah satu potensi Indonesia yang mungkin banyak anak-anak muda juga belum melirik nih. Belum. Apalagi melototin, lirik aja enggak itu loh. Karena profitnya luar biasa. Luar biasa. Jualnya nggak gampang, Bro. Oh, jualnya nggak gampang. Nah, ini bukan kapal selam itu. Kalau kapal selam yang itu ini apa empek-empek. Nah, maksudku itu. Kalau kan lebih mudah menjual yang seperti itu. Oke, ini kapal beneran ya, kapal diving. Gimana pasarnya, marketnya? Pasar kita kalau aku sendiri pasar nomor 1 Korea Selatan. Terus setelah itu Amerika Serikat, habis itu China dan Hong Kong, terus Jepang, Thailand sendiri, Malaysia, Singapura. Indonesia sendiri jujur aja termasuk kurang sebetulnya. Karena ya alasannya ya kita sendiri tahu ya, maksudnya di negara ini kan beroperasi di negara kita sendiri. Tiba-tiba di negara kita hanya untuk diving 1 minggu disuruh bayar 30-40 jutaan gitu kan, pasti kalau aku sendiri pun mikirnya kan buset, cuman lompat depan rumah aja masa baru gitu. Iya. Jadi ini adalah salah satu peluang usaha yang memang target pasarnya adalah dari turis-turis luar Indonesia nih. Oke, pertanyaan saya Adi bahwa berapa buat kapal itu sih? Jawab jujur ya. Dapat duit dari mana gitu? Untuk menjawab itu mungkin kita santai dulu. Kita santai dulu, tapi setelah yang ini ya dia jawabnya. Oke. Yeay, balik lagi. Drew, tadi aku sempat penasaran bahwa apa nih? Ya gimana ini modalnya aja desain. Aku desain baju aja nggak kelar-kelar udah dijahitan. Ini desain kapal. Nah itu berapa untuk biaya itu dan uang sakunya dari mana? Uang sakunya. Berapa? Jadi tolong dijawab Adi. Oke, kalau khusus kapal 1 ini aja ya Velocean ya, itu pembangunan sampai jadi sampai apa biaya kira-kira 40 miliar. Nah tadi kan nanya duitnya dari mana? Ya dari usaha-usaha lain yang lain sebelumnya dong. Nah itu penting buat cewek-cewek kan. Tapi kan kita di sini ngomongnya cuma usaha 3 ini doang kan, kita nggak ngomong usaha lainnya kan, Bro. Wah. Iya. Okay. 40 miliar tadi Adi untuk 1 kapal. 40 miliar. Kamu punya 40 M kan? Kamu bisa bikin kapal loh Kak Adi. Bisa. Oh bisa. Kapal api. Maksudku. Tapi sebetulnya kan kapal nggak semua harus semahal ini karena kita ngejarnya kan kelas premium. Jadi gini, sebetulnya kalau kapal-kapal finisi itu sekitar 4 miliar. Itu pun yang penting kan sebetulnya kan bisa ngejualnya. Iya, kapal finisi, kapal kayu gitu. Ternyata kita yang bikin mahal kan semua bodinya tuh, semua badannya kan full aluminium. Jadi kayak udah kapal harus dimodifikasi gitu ya? Enggak. Memang dari awal tuh aluminium. Dari awal aluminium. Bukan rata untuk. Oke, tapi 40 miliar. Baiklah 40 miliar mungkin bagi Adi udah dapat. Ini bedanya. Jadi ketika Adi kan sebelumnya berarti sudah ada bisnis lain ya untuk mengumpulkan modal itu, kemudian dikembangkan menjadi kapal yang istilahnya premium ya untuk layak untuk wisata dan nyaman lah gitu. Tapi dalam bidang ini juga ya, Food, aku juga mendengar beberapa berita gitu ya bahwa memang sudah banyak anak-anak muda Indonesia nih yang mulai beralih profesi untuk mereka ke usaha resort, kapal, bahkan ada anak muda yang punya kapal pinisi banyak banget di Labuan Bajo gitu. Oke. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak muda Indonesia untuk bisa berusaha dalam bidang ini ya, Di ya. Sangat nggak menutup kemungkinan tuh, karena sebetulnya kan kita Bank Indonesia kita juga punya banking kan. Jadi kalau kita bilang kita bikin kapal yang misalnya ya 5, 6 atau 7 miliar gitu, sebetulnya kan kita bisa dibantu sama banking juga. Kembali tadi pada aku bilang yang paling susah itu kan jualnya. Karena pada saat kamu bisa menjual full untuk kita berokupasi 100% aja ya, kapal dengan harga berapapun 4 tahun balik modal. 4 tahun? Bahkan kurang mungkin. 40 M, 4 tahun balik modal. Iya. Tertarik Bapak Afud? Oke, sebentar lagi close. Oke. Nggak tertarik, tertohok. Tertohok ya, 40 M. Tapi untuk bisa menikmati fasilitas kapal yang dibuat Adi senilai 40 miliar itu, berapa aku harus merogoh kantong untuk bisa di sana?
tergantung juga tujuan. Nah, kan yang kalau yang kita bicara yang paling populer aja dan yang paling dekat jaraknya juga paling pendek itu Komodo. Jadi itu berangkat dari Labuan Bajo, selesai di Labuan Bajo, kayak tripnya Drew yang dulu tuh 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Oke. Itu Ya. Oke. 7 hari gitu kan, itu sudah 7 hari 6 malam. Itu diving 1 hari 4 kali, itu udah diajak jalan-jalan putar-putar ke kayak lihat Komodo, ke Beach, ke Padar, semua yang di Komodo gitu kan. Terus makan sehari 5 kali. Itu harga publish rate-nya sekitar 40 juta. Ya tentunya kalau kayak agent apa semua kan nggak segitu juga. Ada harga rate khususnya mereka. 40 juta satu orang ya? Per orang, ya. Tuh, per orang. Murah kan, Food? Paling murah berapa dia? Itu udah paling murah 40 juta. Itu udah paling murah 40 juta. Labuan Bajo ya? Iya. Ada yang kalau yang termahal itu dari Maumere kita ke Ambon. Itu 2 minggu ya. Itu ngelewatin semua kayak Tual, Saumlaki, Alor, ya, macam-macam kayak Bandasi, Ring of Fire. Itu 100 per orang. 100. Itu mayoritas. Itu ribu atau juta ya? 100 keping. 100 inilah mampi kalau bahasa Jawa. Itu kebanyakan selama ini konsumennya, wisatawannya dari lokal atau asing? Untuk kapal yang ini aku belum ada sama sekali customer lokal, Mas. Kalau yang panjang-panjang gitu tuh sebetulnya itu makanannya orang-orang Eropa dan Amerika, karena mereka satu kali berangkat ke Indonesia aja terbangnya jadi 2 hari kan. Jadi mereka tuh suka yang kayak 2 mingguan gitu. Dan 10.000 buat mereka kan, mereka liburan setahun cuma sekali kalau pada saat winter gitu. Jadi mereka tuh worth it. Itu kalau USD-nya sekitar 7.000-8.000. Pertanyaanku, omset sebulan berapa di? Dan itu dari 2020, 2021 sampai 2022 udah kebuk semua sih yang panjang-panjang gitu. Nah, dengan adanya COVID ini cancel atau pending? Postpone. Pending. Iya, postpone semua, ke pending semua. Karena kan juga ya salah satu polisinya kita kan non cancellation kan. Jadi mereka rata-rata ditunda semua. Jadi sekarang kita ngisinya sampai 2023 bahkan 2024. Ya mudah-mudahan aja yang 2021 nggak kita mundurin lagi. Ya. Sebagai pelaku industri wisata nih, ada nggak sih masukan untuk pemerintah sebaiknya bagaimana ya supaya memang bisnis ini bisa tetap berjalan, survive, walaupun kita harus beradaptasi dengan COVID ini kan? Ya, toh bisnis Adi kan juga mengangkat potensi lokal juga kan wisata gitu. Banyak sebetulnya sih. Yang pertama kalau aku bilang ini cuma saran pribadi aja tuh ya, tidak bermaksud menyinggung siapapun ya di sini ya. Kalau misalnya contoh aku bilang Bali dulu ya, Bali. Sebetulnya Bali dulu kan jumlah orang yang terkena COVID itu kan sedikit sekali. Nah itu kalau aku bilang untuk pariwisata di Bali, kan yang selama ini yang dilakukan pemerintah kan adalah membuka untuk domestik dan menutup untuk internasional. Yang menurutku itu kebalik harusnya. Karena sebetulnya kan jumlah orang dari Bali, dari Jakarta yang terkena COVID kan lebih banyak. Dan mereka jalan darat itu kan tingkat untuk security-nya mereka, untuk pengecekannya kan juga termasuk rendah. Nah sedangkan kalau anggap saja misalnya Bali itu dibuka buat internasional untuk beberapa negara, seperti negara-negara yang kasus COVID-nya sudah minim sekali ya, mungkin seperti kayak Korea, Thailand, ataupun China, ataupun apa gitu. Kan mereka sebelum terbang aja sudah harus di COVID swab tes PCR test. Datang pun lagi masih kena tes ini dan itu semua. Nah sebetulnya kalau menurutku tuh Bali tuh saat ini dan negara-negara tempat-tempat pariwisata lainnya tuh lebih aman dibuka internasional yang bukan domestiknya. Ya tapi tentunya juga pembukaan itu nggak semerta-merta dibuka untuk semua negara. Kan kita juga harus punya statistik untuk negara mana saja bisa berkunjung. Nah dan negara-negara luar sekarang mereka kan beberapa negara sudah mengeluarkan larangan travel ke Indonesia karena melihat perkembangan jumlah COVID kita untuk saat ini kan. Nah, kalau andaikan misalnya Bali doang, kayaknya mereka tuh mau mempertimbangkan gitu. Dan kita bilang Bali, beberapa daerah timur yang lainnya, itu kan sebetulnya kan case COVID-nya tuh masih minim dibandingkan Surabaya, Jakarta. Itu salah satu ya, Drew ya.
Terus yang kedua lagi sebetulnya buat kita yang buat kayak pelaku usaha gini kan, kita tuh sangat dihimbau untuk tidak melakukan PHK. Yang tentunya kita juga sangat tidak mau sekali melakukan PHK. Cuman bantuan-bantuan dari kayak pemerintah ini dan itu kok kayaknya kita ngerasa gimana, sedikit nggak adil gitu loh. Nggak adil. Gitu. Bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh apa, nggak boleh. Tapi nggak ada insentif apapun yang diberikan ke kita sebetulnya. Ya aku bukan bilang nggak ada, ada lah. Ada lah kayak BPJS itu kena potongan 1% ya, pun sedikit sekali ya. Terus ada potongan masalah kayak pajak ini dan itu, tapi itu pun jumlahnya juga nggak kayak gimana ya, nggak terlalu signifikan gitu. Aku sebetulnya pemerintah tuh lebih tegas kayak misalnya, gue nggak mau PHK satupun, tapi pajak lu gue free 5 tahun. Nah itu kan buat kita juga ada nggak terasa gitu loh. Oke, ya udah gitu loh. Ya, terus sedangkan kalau hanya istilahnya pemerintah kan tidak memberikan. Nah, yang menurutku yang dilakukan pemerintah kayak BLT saat ini, BLT itu salah sasaran. Kalau andaikan misalnya kita diberikan kayak misalnya, kalau BLT kan pemerintah mengeluarkan uang. Sedangkan kalau pajak kan beda. Kalau pajak kan istilahnya kan jadi nanti dia nggak terima uang. Tapi kan itu menjadi stimulan buat kita untuk tidak melakukan PHK dan lain-lainnya. Nah itu kedua misalnya. Banyak lagi sih sebetulnya sih. Tapi kalau kita ngomong di sini kan 2 jam nggak beres tuh. Ya oke. Ternyata ya cukup terpukul dan apa ya? Dan butuh bantuan yang lebih signifikan sih. Betul. Terutama ya. Mungkin pemerintah kan ngelihatnya ya pengusaha kan jenis usaha kan banyak ya. Ada yang pengusaha kecil, ada yang pengusaha menengah dan besar. Dan ternyata ya COVID ini memukul semua sektor. Bahkan salah satunya mungkin bagi Indonesia yang cukup berat adalah pariwisata karena multiplier efeknya luar biasa. Nah, Indonesia. Itu dia. Kalau Adi sendiri kan tadi buat kapalnya di Thailand ya, kenapa nggak kepikiran buat di Indonesia? Atau memang speknya nggak bisa dipenuhi di Indonesia atau gimana? Oke. Ini cerita lain lagi, tapi menarik juga nih Mas. Oke, sebelum buat di Thailand, tentunya aku juga udah jalan-jalan ke banyak sekali tempat-tempat di Indonesia yang bisa buat kapal seperti itu. Nah, kita kalahnya di mana? Kita kalah di harga, Mas. Yang pertama harga, yang kedua kebersihan, Mas. Aku orangnya kan agak bersihan dikit. Sedangkan kalau kalangan di Indonesia rata-rata tumpukan besi dan sampah itu kayak puntung rokok itu di mana-mana. Melihatnya nggak enak gitu loh. Itu salah satu. Terus yang kedua masalah harga. Nah, setelah aku di Indonesia jauh lebih mahal. Yang sebetulnya alasannya juga kita juga sudah tahu sebetulnya. Bahan baku sebetulnya atau pajak sebetulnya. Oke, kembali ke pajak. Masalah pajak lagi. Sebetulnya bukan pajak PPN-nya gitu kan. Kita jualan barang ada PPN atau di luar mungkin bahasanya VAT gitu. Itu normal, itu ada. Nah, cuman kalau yang aku lihat pada saat di luar setelah aku selidikin di beberapa negara, kenapa bisa mereka harganya kayak ngebantu gitu. Karena pada saat mereka misalnya bikin kapal, mereka kan tetap harus import mesin, import besinya, aluminiumnya dan lain-lainnya itu kan. Itu biaya pajaknya semua dinolin sama pemerintah mereka. Nah, sedangkan di Indonesia mereka import ini kena pajak duluan, kan import itu kena pajak duluan. Di ujung-ujungnya tetap kena PPN juga. Jadi harga kita kalah bersaing dibandingkan di luar. Oke. Ini memang salah satu fenomena juga. Klasik, tapi ya. Tapi memang ini yang terjadi. Ya, klasik gue. Tapi memang ternyata kalau secara kualitas sebenarnya kita kalah bisa bersaing atau enggak? Aku rasa kita di Indonesia asal kita bilang dibuat dan benar-benar kita sangat bisa bersaing kok. Ya? Banyak perusahaan-perusahaan di kita tuh bagus-bagus kok dan tukangnya tuh ahli-ahli semua. Cuman kayak tadi itu kalau kita dalam usaha manufacture ya kayak mobil lah, kayak kapal, kayak apa gini, kita tuh masih dipajak semua. Biaya masuk kita Indonesia ini kebanyakan pajak aneh-aneh sebetulnya. Kayak misalnya mau ada PPH lah, ada PPNBM, ada ini itu dan lain-lain. Mau satu saja pajaknya udah 7 atau 8 gitu. Nah, sedangkan untuk di luar, saya lihat mereka tuh jauh lebih simpel karena pajaknya cuma satu, VAT. Oke. Nggak ada lagi. Jadi itu curhatan dari salah satu pengusaha, pengusaha muda di Indonesia yang berkecimpung dalam dunia pariwisata. Sebenarnya profesi kita sama, Di. Maksudnya? Sama-sama pengusaha. Maksudnya kamu ngusahain cewek lain kali? Bukan. Oh, bukan. Justru aku yang pengusaha. Maksudnya aku ya terus usaha. Terus dalam bidang ekonomi ini ya usaha. Namanya pengusaha kan orang yang selalu usaha.
Iya. Sama Mas, aku juga selalu berusaha mencari cinta kayak gitu. Nah, itu mungkin. Oke, mungkin itu tanda bahwa kita nanti harus aku close. bisnisin Mas. Baik, terima kasih Adi Mas Halim. Adi Halim sudah Bergabung. mampir di Cerita dari Selatan di program saya bersama Drusela Dehati menceritakan banyak hal, terutama keluh kesahnya di struggle ya industri pariwisata di tengah COVID. ya, dan struggle-nya kita untuk panjat sosial juga ya. Jangan lupa ya, kita ini harus mencoba kapal-kapalnya ya. Ya, terima kasih Adi Kapan? sudah mampir. Mungkin nanti kita akan sewaktu-waktu podcast di kapalnya kapalnya Adi. Entah saya Boleh, atau nggak Drew doang. Ya itu bisa diobrolin lah nanti ya. Loh, Enggak, maksudnya aku kan produsernya atau gimana. Terima kasih Adi sudah mampir di Cerita dari Selatan dan semoga nanti bisa bisnisnya sukses terus dan bisa berkolaborasi dengan banyak pihak khususnya untuk mengangkat potensi-potensi di Indonesia ya, Drew. Semoga Indonesia cepat pulih dan bahkan dunia cepat pulih dari COVID-19. Baik, terima kasih Adi atas memberi motivasi bagi kita, dan Drew mungkin bisa sampaikan closingnya kepada Sobat Antara nih. Ya, oke, jangan lupa nonton Cerita dari Selatan di channel Antara TV yang bisa di-subscribe juga di YouTube Antara TV, podcast Cerita dari Selatan. Bersama saya Afud dan juga Drusela Dehati. sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeay! Oke, 3, 2, 1. Oh,